Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita akan mulai bersama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, selamat pagi. Matahari pagi bersinar cerah, menyapa insan penuh semangat. Mari bersama beranjak gagah, sukseskan acara penuh manfaat. Yang kami hormati Bapak Ketut Arya Udayana, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja, Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Satker Mitra Kerja KPPN Singaraja, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, serta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan KPPN Singaraja yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Teams ini dalam acara press conference APBN periode Oktober 2025, Rabu 12 November 2025, dan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis aplikasi MyIntrans serta sosialisasi refreshment pejabat perbendaraan. Perkenalkan, saya Niputu Desi Rastini yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Kepada operator dipersilakan. Indonesia pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama, wujudkan Indonesia Jaya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, acara berikutnya adalah press conference APBN wilayah KPPN Singaraja, sekaligus injeksi materi KI yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut Arya Udayana, Kepala KPPN Singaraja. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Desi. Suara terdengar ya? Nggih, Bapak, terdengar Bapak. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu KPA, Mitra Kerja KPPN Singaraja atau yang mewakili, serta hadirin Bapak Ibu sekalian, baik bendahara, PTK ataupun yang mewakili yang hadir dalam acara press conference APBN periode Oktober 2025 untuk wilayah kerja KPPN Singaraja, serta tim KPPN Singaraja yang kami banggakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Seperti biasa Bapak Ibu untuk kegiatan bulanan kami yaitu press conference yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya mungkin akan selalu kami ingatkan kepada Bapak Ibu terkait anti korupsi. Nah, ini setiap kegiatan kami nanti akan kami selalu injeksi dengan pengingat kepada Bapak Ibu terkait anti korupsi. Dan apalagi untuk yang akan datang akan ada hari anti korupsi sedunia ya. Baik, untuk injeksi KI yang pertama terkait sosialisasi anti gratifikasi yaitu lapor dan tolak. Next, mungkin ini yang akan kami sampaikan, selalu kami ingatkan berulang-ulang Bapak Ibu, jangan sampai bosan. Next, pertama terkait pengendalian gratifikasi. Nah, di sini sudah ada dasar hukumnya, Bapak Ibu sudah tahu tentunya di mana pegawai atau penyelenggara negara itu wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan. Next. Ini kategori gratifikasi, jadi ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Untuk gratifikasi yang diterima atau ditolak yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Nah, ini yang wajib dilaporkan. Sementara untuk yang tidak wajib dilaporkan itu berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian masih dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat, terutama kita di Indonesia, kemudian dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah tamahan dan juga tidak terdapat konflik kepentingan. Ini gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Next. Untuk dampak dari gratifikasi itu akan dirasakan oleh kalau yang pemberi atau vendor atau rekanan itu ada menjadi daftar hitam atau kepercayaan konsumen berkurang. Kemudian untuk penerima yaitu KPA atau PPK ataupun Pokja ini akan mendapatkan hukuman disiplin dan hilang kepercayaan publiknya. Kemudian pengguna hasil pekerjaan ini merasa tidak puas atau keselamatannya terancam. Next.
Ini perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi, di mana suap merupakan transaksional, kemudian ada meeting of mind, sementara pemerasan adalah meminta dengan paksaan, baik halus maupun kasar, kemudian inisiatif dari pemberi layanan. Kemudian untuk gratifikasi itu tidak ada meeting of mind, kemudian tidak perlu transaksional. Niat jahat belum ada saat penerimaan, namun dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Next. Ini bentuk-bentuk gratifikasi bisa berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, kemudian bisa jadi pengobatan cuma-cuma, dan juga ada komisi, ada diskon atau rabat, ada fasilitas penginapan, ada tiket perjalanan, ada perjalanan wisata, dan mungkin fasilitas lainnya. Itu bentuk-bentuknya ya. Next. Ini sanksi yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, di mana di dalam pasal 5 itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta untuk setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dan juga untuk memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena hubungan. Dan di pasal 12B ayat 2 ini pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan dendanya paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Next. Untuk penanganan pengaduan, selalu kami ingatkan, jadi di sini ada peran penting WISE, jadi untuk pegawai Kemenku dan masyarakat pelapor ini bisa melalui WISE, kemudian pelanggaran yang dilakukan cepat atau lambat pasti akan dilihat diketahui, kemudian saluran pengaduan sebagai early detection atau awal perbaikan, dan juga merupakan saluran pengaduan sebagai deterrence. Next. Apa saja yang dilaporkan ini itu pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, jadi larangan dan kewajiban ASN dan masih menjadi kewenangan Kemenku. Jadi contohnya adalah yang berupa fraud, ini dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan penerimaan uang, dugaan pemerasan, dan dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas atau pengadaan barang dan jasa. Sementara contoh yang bukan fraud ini dugaan tindakan semena-mena dari pimpinan kepada bawahan, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra instansi, pelanggaran kehadiran bekerja, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri, dan juga dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Ini hal-hal yang bisa dilaporkan. Kemudian saluran pengaduan yang dimiliki oleh Kemenku, yaitu yang pertama ada di situs WISE, www.wise.kemenku.go.id, kemudian nomor 2 melalui saluran telepon di 081599666662, kemudian melalui email atau surat elektronik yaitu pengaduan@kemenku.go.id, atau bisa hadir melalui unit eselon 1 atau unit kepatuhan internal di masing-masing unit. Itu ada unit eselon 1 pusat, ada unit kepatuhan internal eselon 2, atau di KPPN juga ada KI-nya. Kemudian yang keempat bisa melalui surat dialamatkan ke IB, Gedung Juanda 2, lantai 6. Kemudian bisa melalui saluran Prime Kemenku di 134. Di sini identitas dapat diisi anonim. Kemudian pengelola pengaduan hanya membutuhkan kontak yang dapat dihubungi untuk kepentingan tindak lanjut pengaduan. Oke, next. Itu untuk saluran pengaduan Kemenku. Dan selalu kami ingatkan bahwa jika Bapak Ibu ingin melakukan pengaduan, diharapkan tidak disampaikan di medsos Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini kita sudah menyediakan saluran resmi untuk pengaduan. Kemudian kerahasiaan kalau di medsos itu tidak terjamin.
Jadi bisa dikejar, nanti bisa ketahui siapa yang melakukan pengaduan. Kemudian tidak ada mekanisme perlindungan pelapor di medsos itu. Kemudian juga isu tidak bisa fokus pada substansi pengaduan. Jadi kalau sudah di medsos bisa kemana-mana, bisa yang diadukan A, bisa jadi B, C, D, dan segalanya. Jadi mohon tidak melakukan pengaduan melalui medsos dan melalui pengaduan saluran resmi yang ada di Kemenq. Next. Next, ini mungkin proses pengaduan sudah sering dilihat. Next, ini budaya korupsi ada di Anda sendiri. Next, next. Nah, ini layanan pengaduan KPPN Singaraja. Itu di KPPN sendiri ada bisa melalui SMS di 0812 391 99699 atau melalui fix telepon 0362 24380 dan melalui email di pengaduan.kppn132@gmail.com. Bisa juga melalui pengaduan di jpb.kemenq.go.id dan melalui WISE. Jadi selalu kami ingatkan seluruh layanan KPPN Singaraja adalah nol atau gratis. Oke, itu untuk injeksi terkait kepatuhan internal yang akan selalu kami sampaikan di setiap kegiatan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti acara yaitu press conference. Oke, langsung next. Dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait pagu dan realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 untuk wilayah kerja KPPN Singaraja, di mana untuk belanja negara dengan pagu 3,6 miliar dengan realisasi 3, di sini realisasinya sudah 83%, sementara untuk belanja pemerintah pusat dengan pagu 1,3 bukan miliar tadi ya T ya, dengan realisasi 74%. Dan untuk transfer ke daerah dengan pagu 2,3 T, realisasi 2 atau 88%. Sudah cukup bagus untuk sampai bulan Oktober ini. Next, namun di rincian nanti akan terlihat di mana per jenis belanja, Bapak Ibu, untuk belanja pegawai ini dari pagu 767 miliar, realisasinya baru 84%, sementara untuk belanja barang dari pagu 393,7 miliar, ini realisasi baru 66%. Ini masih rendah ya Bapak Ibu sekalian, mohon kami ingatkan kembali, berhubung sudah masuk bulan kedua untuk triwulan 4, mohon segera lakukan penyerapan atau ya untuk belanja barangnya ini. Kemudian terutama juga di belanja modal ini yang dengan pagu 166 miliar ini baru realisasi 49%. Ya, sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki belanja modal, ya, untuk segera melakukan penyelesaiannya ya. Kalau yang sudah selesai segera melakukan serah terima barang dan segera transfer uangnya. Kemudian untuk belanja bansos ini sudah 99%, sudah sangat bagus. Untuk belanja transfer ini baru di 88% dari pagu 2,3 T. Untuk rincian dari transfer ke daerah, itu untuk dana bagi hasil dari pagu 55,6 miliar itu baru realisasi 82%, kemudian dana alokasi umum dari pagu 1,5 T ini realisasi sudah 88%, dana transfer khusus dari pagu 476,5 M itu realisasi sudah 85%, sementara dana desa itu sudah realisasi 99% dan dana insentif fiskal itu sudah 100%. Next. Untuk per wilayah, untuk Kabupaten Buleleng, untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat ini belanja pegawai ya, 500 dari pagu 572,4
miliar itu sudah realisasi 82%. Belanja barang dari pagu 304,1 miliar itu sudah realisasi 66%. Ini masih di bawah target ya Pak Ibu untuk belanja barang dan juga belanja modal yang baru 52% ini realisasinya. Mohon Bapak Ibu satuan kerja di wilayah Kabupaten Buleleng untuk segera melakukan penyerapan baik di belanja barang maupun belanja modal. Sementara untuk belanja bansos itu sudah 100%. Untuk transfer ke daerah di wilayah Kabupaten Buleleng, dana bagi hasil dengan pagu 32,1 M ini sudah realisasi 81%. Sementara dana alokasi umum dari pagu 1T ini sudah realisasi 88%. Dana transfer khusus untuk dana alokasi khusus fisik ini sudah realisasi 93%, sementara dana alokasi khusus non fisik ini dari pagu 345,4 M itu sudah realisasi 84%. Untuk dana desa ini sudah realisasi 99% dan insentif fiskal sudah 100%. Untuk wilayah Kabupaten Jembrana, next. Ini untuk belanja pemerintah pusat, untuk belanja pegawainya dari pagu 195,4 miliar, ini sudah 89%. Sementara belanja barang baru realisasi 65% dan belanja modal ini masih kecil sekali nih untuk wilayah Kabupaten Jembrana. Sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu pengampu atau Kasatker Satuan Kerja KPPN Singaraja di wilayah Jembrana untuk segera melakukan penyerapan terutama di belanja modalnya ini. Yang masih kecil yang memiliki belanja modal untuk segera, karena mengingat waktu sudah bulan kedua ini sudah masuk pertengahan juga. Mohon segera. Kemudian untuk transfer ke daerah, dana bagi hasil ini dari pagu 23,5 M ini sudah realisasi 82%. Kemudian dana alokasi umum ini dari pagu 590,3 M ini sudah realisasi 89%. Untuk dana transfer khusus, dana alokasi khusus fisik ini pagunya 1,4 sudah realisasi 92%, sementara untuk dana alokasi khusus non fisik ini dari pagu 125,3 M sini sudah realisasi 86%. Untuk dana desa dan insentif fiskal sudah 100% semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pagu dan realisasi untuk wilayah kerja KPPN Singaraja yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Singaraja untuk belanja barang dan belanja modal terutama yang masih belum ada realisasi, mohon segera ya Bapak Ibu, terutama itu belanja barang, belanja modal. Untuk yang belanja modal sekiranya bisa dipercepat ya, karena mengingat waktu yang tinggal 1,5 bulan lah sekiranya. Mohon diingatkan untuk pihak ketiganya untuk segera menyelesaikan ya untuk belanja modalnya, jangan sampai lewat tahun. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Sati Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketut Arya Udayana atas pemaparan materinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi pembinaan pejabat perbendaraan dalam rangka pelaksanaan APBN. Akan disampaikan oleh Bapak Arifiansyah selaku pejabat fungsional PTPN Mahir. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih, Mbak Desi. Apakah suara saya sudah masuk, Bapak Ibu? Sudah.
Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya, Bapak Ibu terkait dengan yang sekarang sedang digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu terkait dengan interkoneksi aplikasi Inaprok ke Sakti ya. Nah, saya akan coba sedikit sampaikan materinya. Nah, sudah muncul ya materinya ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya akan membahas kurang lebih terkait dengan yang pertama adalah bagaimana perlakuan dari aplikasi Inaprok untuk diinterkoneksikan ke aplikasi Sakti, terutama di modul komitmennya. Ini yang sangat penting ya, karena mungkin ada beberapa satker yang mungkin belum terlalu familiar karena baru untuk menggunakan aplikasi Inaprok ini. Baik, sebelum saya masuk ke aplikasi Inaprok, saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa-apa saja yang ada di modul komitmen ya, Bapak Ibu, khususnya data supplier dan data kontrak. Oke, yang pertama adalah terkait dengan manajemen supplier. Nah, jadi ini ada struktur ya, struktur data supplier, Bapak Ibu mungkin yang sudah lama menggunakan aplikasi Sakti sudah tahu bahwa supplier itu masuknya ke modul komitmen ya, yang ada di operator komitmen seperti itu. Belum keluar tampilannya ya, Bapak Ibu ya. Bentar, saya share ulang. Sudah muncul? Oke, jadi struktur data supplier. Nah, itu yang pertama ada supplier header ya. Jadi yang paling kiri ya, kalau di aplikasi Sakti itu kan ada 4 pos ya, ada header sampai detail ya. Nah, itu yang pertama ada supplier header, itu ada jenis suppliernya, kemudian nama supplier dan juga NPWP-nya. Kemudian yang kedua adalah supplier address yang berisi alamat alamat suppliernya, kemudian tipenya, entah tipe 1, tipe 3, atau tipe 2, tipe 5, maupun tipe 6. Kemudian ada supplier bank, atau pegawai, atau penerus pinjaman. Nah, ini tergantung dari tipe suppliernya. Itu berisi nomor rekening, nama pemilik rekening, kode, nama bank, mata uang, dan lain-lain. Kemudian, saya next. Nah, ini ada struktur data supplier yang tadi, ini lebih detailnya ya, Bapak Ibu. Itu di header supplier itu berisi informasi pokok supplier, yaitu nama supplier, kemudian NPWP, dan kode satker. Nah, ini untuk kode satker itu khusus untuk tipe 1 dan tipe 3. Tipe 1 itu untuk bendahara pengeluaran, kemudian tipe 3 untuk data pegawai, baik yang berisi PNS maupun P3K. Kemudian ada supplier address, ini berisi informasi alamat supplier, itu ada data-datanya adalah kode tipe supplier, yaitu tadi tipe 1, tipe 3, tipe 2, tipe 5, tipe 6. Kemudian ada kode posnya, kemudian kode KPPN. Nah, kode KPPN ini adalah kode KPPN mitra kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada informasi tambahan berupa alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah supplier bank, pegawai, atau banyak penerima. Nah, ini tergantung ya, Bapak Ibu. Kalau dia termasuk ke tipe 2, supplier tipe 2 atau tipe 1, maka dia masuknya ke bank ya. Tapi kalau dia yang tipe 3, tipe 5, tipe 6 itu masuknya ke pegawai atau banyak penerima. Nah, ini tergantung dari tipe-tipe suppliernya itu sendiri. Nah, itu berisi negara asal bank, kemudian nama bank, kode bank, nomor rekening. Kemudian ada informasi tambahan untuk nama pemilik rekening, nama penerima, NPWP penerima, mata uang, detail nama cabang bank, kode IBAN. Nah, ini untuk khusus yang luar negeri ya. Kemudian NIP, kode pos, dan lain-lain. Nah, untuk NIP itu untuk tipe 3 PNS dan P3K. Kemudian untuk yang NPWP penerima itu biasanya untuk tipe 6 ya, para penerima bantuan seperti itu, ataupun yang lainnya. Oke,
Oke, kita next lagi. Kemudian terkait dengan perubahan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu beberapa kali menemui Satker itu harus melakukan perubahan data supplier, misalkan karena perubahan nama atau penambahan gelar, misalkan ada pegawai yang baru mendapatkan gelar baru itu ditambahkan misalkan, atau ada perubahan yang tidak merubah nomor rekening ya. Jadi kalau nomor rekening itu tidak bisa diubah tapi didaftarkan baru seperti itu. Nah, perubahan data supplier untuk header dia tidak bisa diubah ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa namanya ada kesalahan dalam mengisi header supplier, silakan direkam yang baru lagi. Untuk data yang bisa diubah itu ada di supplier address, ada di kode KPPN, kode pos, kode tipe supplier. Kemudian untuk supplier bank itu misalkan ya itu tadi ada nama penerima, kemudian misalkan ada penambahan nama gelar di nama pegawai dan lain sebagainya. Itu data-data yang bisa diubah untuk supplier ya. Sedangkan untuk nomor rekening dan MPWP tidak bisa diubah, harus didaftarkan baru seperti itu. Oke, kemudian ini kita masuk ke current topics ya Bapak Ibu terkait dengan supplier. Ini terkait dengan aplikasi Inaproc di modul komitmen. Kemudian ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Dalam satu supplier header boleh terdapat lebih dari satu supplier address. Mungkin ini yang dulu Bapak Ibu sudah menggunakan sebelum tanggal 16 ya, yang masih menggunakan mekanisme non kontraktual itu kan di satu header itu ada kode vendornya, ada rekening vendornya plus rekening Telkom ya, seperti itu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau misalkan nanti Bapak Ibu di satu header yang sama tapi vendornya itu dia memiliki lebih dari satu kantor. Misalkan kalau lebih dari satu kantor kan mungkin kode posnya berbeda, itu nanti bisa ditambahkan di supplier address seperti itu. Kemudian yang kedua, ini untuk surat pesanan dengan metode pembayaran langsung sebelum tanggal 16 September 2025 menggunakan mekanisme non kontraktual dan suppliernya adalah supplier tipe 6. Jadi yang mungkin Bapak Ibu ikuti sebelumnya ya. Sebelumnya itu sebelum tanggal 16 September 2025 itu seluruh seluruh pencairan untuk kontrak dari Inaproc itu tidak perlu mendaftarkan kontrak ke KPPN, bisa menggunakan LS non kontraktual. Nah, itu menggunakan supplier tipe 6. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini kalau masih ada surat pesanan di bawah tanggal 16 September, nah itu silakan diajukan ke KPPN menggunakan mekanisme LS non kontraktual dengan supplier tipe 6. Nah, sedangkan untuk setelah tanggal 16 September itu sudah harus kontraktual untuk yang LS ataupun menggunakan UP, TUP ya, seperti itu. Dan yang ketiga untuk surat pesanan dan metode pembayaran langsung setelah tanggal September, nah ini yang sudah saya sampaikan itu menggunakan supplier tipe 2. Kemudian yang keempat untuk surat pesanan selain metode pembayaran langsung wajib menggunakan supplier tipe 1. Informasi penyedia direkam sebagai referensi wajib pajak atau wajib bayar pada menurut bendahara. Nah, ini mungkin banyak yang Bapak Ibu yang lewat kemarin ya. Jadi Bapak Ibu itu merasa sudah merekam di referensi bendahara, tapi jenisnya adalah vendor atau rekanan. Nah, sedangkan untuk Inaproc yang pembayaran dengan UPTUP itu untuk referensi di bendaharanya itu pilih yang jenis yang wajib pajak atau wajib bayar ya. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur merekam yang vendor dan sudah pernah dipakai, silakan direkam lagi yang baru untuk jenis wajib pajak atau wajib bayar. Nah, ini khusus untuk yang UP atau TUP seperti itu. Dan yang kelima, jika terjadi ketidaksesuaian data supplier antara Inaproc dan Sakti, dapat dilakukan analisa antara informasi penyedia pada surat pesanan Inaproc dengan resume supplier Sakti. Oke, kita next dulu. Kemudian ada manajemen kontrak di modul komitmen. Nah, ini ada elemen-elemen data kontrak ya, Bapak Ibu. Itu ada header kontrak, itu berisi nomor kontrak, tanggal kontrak, uraian kontrak, identitas supplier, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai, saksi, dan lain-lain. Kemudian line kontrak itu ada cara penarikan, itu ada sumber dananya, kemudian nilai uang muka, nilai retensi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, jadwal pembayaran, itu ada tanggal pembayaran, nilai pembayaran,
kemudian pengembalian uang muka, potongan retensi. Ya, untuk pengembalian UM dan potongan retensi mungkin Bapak Ibu belum menggunakan dulu ya. Karena sekarang kan untuk uang muka masih terhitung di Termin 1 ya. Jadi dia tidak memotong uang muka. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pakai SAS ya. Kalau SAS dulu kan bisa memotong uang muka seperti itu untuk realisasinya. Nah, sedangkan untuk di Sakti ini untuk uang muka dia terhitung di Termin 1 seperti itu. Kemudian yang keempat ada distribusi COA. Nah, ini untuk pemilihan akun-akunnya seperti itu. Oke, jadi misalkan kalau Bapak Ibu ada misalkan lebih dari satu akun kontrak gitu ya. Misalkan ada 52 dan 53 di kontrak yang sama, silahkan dipecah untuk akunnya itu di line kontrak. Setelah line baru nanti lanjut ke jadwal pembayaran dan COA-nya. Kalau yang distribusi COA yang nomor 4 ini adalah di akun yang sama tapi pendetilannya yang dibedakan seperti itu. Oke, kemudian ini adalah current topics untuk kontrak terkait dengan INAPROK. Nah, hal-hal penting yang harus diperhatikan Bapak Ibu, saat ini tidak ada perubahan mekanisme perekaman data kontrak, termasuk tipe supplier yang digunakan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang akan menggunakan pembayaran melalui skema pembayaran langsung atau LS, maka nilai berapapun harus didaftarkan. Ya, jadi SPSP atau surat pesanan pada INAPROK itu harus didaftarkan melalui mekanisme perekaman kontrak dengan tipe supplier tipe 2. Untuk yang sekarang ya, karena kan sudah lewat dari tanggal 16 September. Kemudian yang kedua, pastikan perekaman nomor kontrak telah sepenuhnya sama dengan nomor surat pesanan. Jadi nomor kontrak Bapak Ibu yang direkam di Sakti itu adalah nomor surat pesanannya. Jadi bukan nomor kontrak baru ya. Jadi yang direkam adalah nomor kontrak pada nomor surat pesanan. Kemudian yang ketiga, nomor kontrak yang sudah terdaftar pada SPAN tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan nomor kontrak, maka Bapak Ibu harus pesan ulang dari INAPROK-nya seperti itu. Kemudian yang keempat, pastikan data kontrak pada Sakti telah tercatat dan tahunan. Nah, ini kalau sudah terdaftar di KPPN ya, Bapak Ibu silakan rekam dan tahunannya di komitmen menu monitoring. Nanti ada submenu CAN, nanti silakan diisikan nomor CAN atau NRK-nya ya, nomor register kontraknya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu merekam data kontrak, kemudian pekerjaan telah selesai, maka Bapak Ibu akan melakukan pencatatan BAST di modul komitmen juga di aplikasi Sakti. Nah, apa saja yang terjadi ketika perekaman BAST? Jadi, ketika Bapak Ibu sudah merekam BAST di aplikasi Sakti, maka yang terjadi adalah akan membebani FA Bapak Ibu sekalian ya, atau fund available Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan jurnal. Nah, ini misalkan kalau beli aset ya berarti aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, itu setelah Bapak Ibu telah merekam BAST, maka akan muncul jurnal yang terbentuk pada GLP seperti itu. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Data BAST yang sudah ada transaksi lanjutan baik didudukkan pada modul pembayaran maupun didudukkan pada modul aset tetap atau persediaan, maka data BAST tersebut sudah dapat dilakukan perubahan atau penghapusan. Ya, jadi untuk interkoneksi terkait dengan INAPROK dan Sakti ini perekaman tuh hanya satu kali jalan ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan salah itu diubah atau dihapus. Kecuali kalau masih BAST manual, misalkan yang tidak menggunakan INAPROK kan masih manual itu. Nah, itu bisa dilakukan reklasifikasi. Nah, tapi kalau misalkan yang menggunakan interkoneksi maka sudah tidak bisa dilakukan perubahan atau penghapusan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena diyakini kalau Bapak Ibu itu sudah melakukan pemesanan di INAPROK, Bapak Ibu sudah mengecek berulang kali untuk data asetnya atau data persediaannya. Maka itu sudah sebagai suatu ketetapan untuk pencatatan di aplikasi Saktinya. Maka tidak bisa diubah lagi atau dihapus seperti itu. Nah, ini tuh untuk current topics-nya BAST terkait dengan INAPROK. Hal-hal penting lagi yang harus diperhatikan,
itu adalah proses impor data BAST interkoneksi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah melakukan perekaman data BAST di Inaproc ya, kemudian ditarik ke aplikasi Sakti. Nah, penarikannya itu melalui menu interkoneksi, baik itu yang kontraktual maupun yang non kontraktual ini untuk yang UP TUP ya, seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu nanti silakan merekam aset atau persediaannya. Nah, ini untuk yang 16 September ya, itu yang masih non kontraktual itu pilihnya di BAST lainnya dan kwitansi UP tunai bank. Seperti itu. Nanti di sini di menu interkoneksi ini Bapak Ibu akan memilih itu jenis pembayarannya mau pakai UP atau TUP. Nah, itu jangan sampai salah juga. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan pendetilan ya, pendetilan BAST seperti di modul komitmen yang RUH BAST UP mungkin yang Bapak Ibu tahu kan itu kan merekam apa namanya data persediaan atau asetnya ya. Jadi dipilih tuh barangnya apa saja seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kesalahan BAST seperti apa? Nah, ini untuk informasi solusi atas kesalahan informasi BAST. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kita yang atas dulu ya, itu salah kode BMN, apakah sudah didetailkan? Kalau sudah silakan koreksi pada modul aset persediaan. Kalau belum silakan reklas BMN. Kemudian untuk kesalahan BAST untuk salah cara bayar yang sebelah kiri, kalau sudah SP2D silakan pengembalian belanja, tapi kalau belum silakan reklas BAST. Kemudian yang sebelah kanan, kalau BAST tidak jadi digunakan, kalau sudah didetailkan, silakan void, kalau belum silakan diubah atau misalkan dihapus kalau masih belum dibayarkan ataupun belum didetailkan. Kemudian untuk salah akun, silakan melakukan koreksi SPM kalau sudah SP2D, kalau belum silakan diubah dulu akunnya ya, akun belanjanya ya di SPP-nya seperti itu. Nah, ini untuk mengidentifikasi solusi atas kesalahan informasi BAST. Nah, hal-hal penting yang harus diperhatikan, data BAST yang dapat dilakukan reklas adalah data BAST yang direkam manual. Nah, itu seperti yang saya sampaikan di awal, untuk yang reklas hanya bisa yang manual. Kalau interkoneksi dia tidak bisa ya, seperti itu. Kemudian untuk data BAST interkoneksi Inaproc sebelum mengajukan void BAST, silakan ajukan permintaan pembatalan pendetilan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ini sebenarnya tidak jadi untuk apa namanya melakukan perekaman BAST ya, kemudian tidak jadi dibayarkan dan belum jadi SP2D dan belum diajukan SPM-nya ke KPPN, itu Bapak Ibu bisa melakukan void BAST. Tapi kalau sudah detailkan ya di menu interkoneksi, maka Bapak Ibu harus minta untuk mengajukan pembatalan pendetilan seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat kesalahan pemilihan kode barang pada proses impor BAST interkoneksi dan belum dilakukan pendetilan, silakan hapus pada menu RUH BAST dan lakukan proses impor kembali. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur melakukan pendetilan di interkoneksi dan sudah masuk ke BAST UP maupun BAST kontraktual sebelum dia jadi SPM dan sebelum dia didetailkan, masih bisa diperbaiki kalau ada kesalahan kode barang. Nanti silakan dihapus di BAST-nya, baik itu di BAST UP maupun BAST kontraktual. Kemudian nanti silakan didetailkan ulang pada menu interkoneksi. Seperti itu. Ini terkait dengan interkoneksi Inaproc-nya. Nah, ini adalah proses bisnisnya ya, Bapak Ibu. Jadi dari Inaproc nanti Bapak Ibu buat surat pesanan, kemudian dari vendor atau penyedia akan melakukan pengiriman sampai terbit BAST. Nah, setelah BAST di Bapak Ibu itu Bapak Ibu silakan memilih metode pembayarannya di Inaproc, baik menggunakan UP maupun LS ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti silakan kalau misalkan LS harus mengupload faktur pajak di penyedianya ya. Jadi minta tolong ke penyedianya, kalau dia LS dan ada PPN-nya, maka silakan menginput faktur pajaknya di aplikasi Inaproc. Kemudian selanjutnya kalau sudah semuanya, Bapak Ibu lanjutkan proses di aplikasi Sakti. Kalau UP pastikan
dana sudah tersedia di rekening bendara pengeluaran, kemudian silakan membuat SPP seperti biasa. Kalau LS, Bapak Ibu silakan langsung interkoneksi LS dan juga membuat SPP SPM-nya. Dan SPP SPM di aplikasi Sakti itu tidak ada yang dibuat manual ya. Kalau misalkan dari Inaprok itu tidak ada yang diubah-ubah untuk data pengeluaran maupun penerimaan. Jadi kalau Bapak Ibu itu merasa di SPP-nya kok belum ada potongan pajaknya, padahal harusnya dia ada potongan pajaknya, maka dia harus diperbaiki ulang dari Inaprok. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merekam manual tuh potongan pajak di aplikasi Sakti gitu ya. Jadi untuk SPP LS dari Inaprok itu sudah berisi data pengeluaran ataupun penerimaan, baik itu potongan eh, pajaknya seperti itu. Oke, kemudian ini terkait dengan poin-poin di sebelah kanan, itu pengadaan barang jasa pada katalog elektronik atau GoFart dilakukan oleh pembeli dan penyedia pada satu platform, seperti pada e-commerce. Kemudian selanjutnya pembayaran itu dilakukan melalui aplikasi Sakti. Dan yang ketiga, dalam desain GoFmart oleh PT Telkom, pembayaran dari rekening Satker pun ditujukan ke rekening penampungan Gateway atau PG, seperti itu ya. Kemudian dalam rekening penampungan PG, pembayaran dipisahkan ke rekening penyedia, fee PNBP ke Telkom, biaya kurir, dan penyetoran pajak ke kas negara. Kemudian terdapat potongan biaya dalam pengadaan barang dan jasa melalui GoFmart, yaitu fee transaksi PNBP dan pajak. Kemudian biaya dimasukkan dalam harga barang atau jasa. Nah, ini udah clear ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti si vendornya itu ingin memasukkan harga dengan plus pajak dan PNBP, ya itu adalah kebebasan dari vendornya itu sendiri. Kemudian terdapat pengendapan di rekening PG dan jeda waktu transfer pembayaran ke penyedia 1-3 hari. Nah, ini penyedia yang mendaftar di Inaprok ini sudah tahu ya. Jadi mayoritas sudah tahu kalau uang yang masuk itu ya sekitar 1-3 harian gitu kan. Baru masuk ke rekening mereka seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu ya, untuk pembayaran pajak ini, jadi kalau LS dia akan dimasukkan nilainya di aplikasi Inaprok ya untuk pajaknya. Sedangkan untuk UP itu Bapak Ibu membayarkan senilai kotornya karena nanti yang membayarkan pajak itu dari Inaproknya ya. Jadi kalau yang sebelumnya Bapak Ibu itu melakukan penyetoran sendiri kalau UP ya. Tapi kalau Inaprok nanti silakan dibayar secara brutonya. Nanti akan dipotong oleh aplikasi Inaprok itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian ini untuk mekanisme UP yang saya jelaskan tadi, ya ini seperti biasa ya, ini adalah probisnya. Jadi yang pertama itu dari sebelah kanan ya, setelah penerimaan barang Inaprok, kemudian operator Sakti, staf PPK itu atau operator pembayaran ya, biasanya operator pembayaran itu melakukan perekaman SPBY. Nah, SPB-nya ini tidak direkam manual ya, jadi harus menunggu BAST-nya ada dulu. Jadi Bapak Ibu jangan merekam BAST manual kemudian membuat SPBY dengan BAST manual itu, tapi menunggu BAST interkoneksinya sudah selesai dibuat. Seperti itu baru membuat SPBY berdasarkan BAST interkoneksi. Nah, setelah operator pembayaran menginput SPBY, kemudian PPK melakukan setuju SPBY. Nah, sebenarnya dari mekanisme ini setelah setuju SPBY itu bendara itu membayarkan di aplikasi Inaprok ya. Jadi ketika di Saktinya itu sudah validasi SPBY oleh PPK, maka langkah selanjutnya adalah bendara membayarkan ke rekanan melalui user bendara di aplikasi Inaprok. Baru setelah itu bendara menerbitkan kwitansi di Sakti. Ya, mungkin ini yang probis yang ini dia langsung ya. Sebenarnya dari setuju SPB itu ada proses bendahara itu membayarkan dulu ke rekanan di aplikasi Inaproknya. Oke, kemudian setelah bendahara, setelah selesai membayar ke rekanan, membuat kwitansi, kemudian membuat DRPP seperti biasa, kemudian membuat SPP GUP seperti biasa ya. Baik GUP ataupun PTUP kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan TUP.
Oke, selanjutnya ini langkah pembuatannya. Ini untuk di Inaprok-nya, yang pertama melakukan perekaman surat pesanan pada Inaprok, kemudian melakukan perekaman wajib pajak, yaitu yang referensi yang tadi, di referensi bendara, kemudian memilih metode pembayaran UP atau TUP, jadi bisa menggunakan UP atau TUP ya. Untuk di Inaprok memang yang muncul hanya UP saja, Bapak Ibu, tapi jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan TUP di Inaprok, silakan pilih yang UP saja. Nanti pemilihan TUP-nya itu ketika interkoneksi di saktinya. Kemudian kalau sudah barangnya sudah diterima, Bapak Ibu melakukan perekaman invoice atau BAST. Jadi kalau barang habis pakai ya, dia nggak masuk ke persediaan, nanti silakan pilih yang jasa. Tapi kalau dia membentuk barang, silakan pilih aset atau persediaan. Kemudian selanjutnya yang kelima melakukan proses impor data BAST interkoneksi, ini di saktinya. Kemudian yang terakhir lanjutkan proses seperti yang saya jelaskan sebelumnya, SPB sampai SP2D GUP. Kemudian ini untuk yang kontraktual, Bapak Ibu. Jadi yang tadi yang UP, sekarang yang kontraktual. Nah, yang kontraktual sedikit lebih panjang. Jadi yang pertama ya seperti biasa perekaman surat pesanan. Setelah surat pesanannya sudah ada, maka Bapak Ibu silakan menginput suppliernya. Supplier itu harus sama antara Sakti dan Inaprok. Jadi NPWP-nya sama, nama rekening sama, nama vendor sama, nomor rekening sama, jadi harus disamakan. Kemudian kalau sudah menginput tipe supplier tipe 2, kalau belum terdaftar di KPPN, silakan BCSR ke KPPN. Kalau sudah, silakan langsung dipakai saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu menginput data kontrak. Kalau sudah ada suppliernya, silakan input data kontraknya sesuai nomor surat pesanan. Kemudian kalau sudah input data kontrak, silakan daftarkan ke KPPN. Nanti akan terbit CAN-nya atau NRK-nya, baru Bapak Ibu bisa merekam BAST-nya. Oke, setelah data kontrak selesai didaftarkan ke KPPN, Bapak Ibu merekam BAST di Inaprok. Kemudian Bapak Ibu memilih metode bayarnya LS. Kemudian silakan mengimpor data BAST kontraktual. Jadi ada dua mekanisme impor ya. Untuk UP itu yang non kontraktual, pilihannya UP. Kalau yang LS itu BAST kontraktual, seperti itu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu nanti merekam BAST kontraktual seperti biasa di komitmen. Lalu kalau sudah merekam SPM-nya, SPM LS kontraktual dengan nomor SPM dengan jenis kode SPM 111. Lalu seperti biasa kirimkan SPM-nya ke KPPN. Oke. Nah, ini langkah pembuatan yang tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Mungkin ini sudah sama. Oke, nah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Hal yang perlu diperhatikan, pastikan PPK pada aplikasi Inaprok sudah direkam atau didaftarkan pada aplikasi Sakti terkait. Jadi, PPK yang melakukan pemesanan di Inaprok itu tidak bisa berbeda dengan yang di Sakti ya. Harus sama. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu berbeda merekam data PPK antara Sakti dan Inaprok, dia dipastikan tidak akan bisa proses interkoneksi seperti itu. Dan dalam hal PPK pada aplikasi Inaprok merupakan PPK umum pada aplikasi Sakti, pastikan sudah melakukan pembagian pagu per PPK pada modul penganggaran aplikasi Sakti. Jadi nanti Bapak Ibu kalau PPK-nya banyak ya, pastikan pagu yang digunakan itu sudah termapping ke masing-masing PPK-nya. Baik itu di Sakti maupun nanti dicek di aplikasi Inaprok-nya. Jadi kalau di Inaprok ada banyak PPK, pastikan pagu yang dipakai oleh PPK di Inaprok sama dengan pagu yang ada di PPK di Sakti. Kemudian yang ketiga, pastikan kode anggaran yang digunakan pada aplikasi Sirup atau Inaprok sesuai dengan COA. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ada kesalahan COA pada sirupnya, silahkan membuat RUP ulang, seperti itu. Kemudian untuk surat pesanan bertermin itu belum ya, belum digunakan. Jadi untuk yang Inaprok sekarang hanya yang sekaligus saja. Yang pembayaran secara sekaligus saja. Untuk termin masih belum diakomodir. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pemesanan ya,
bertermin pada aplikasi Inaprok, maka dia pembayaran di luar sistem. Dia tidak menggunakan interkoneksi. Dan itu harus dilaporkan ke aplikasi Inaproknya, ke pengembang Inaproknya seperti itu. Oke, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi untuk mekanisme LS, pastikan data BST menggunakan fitur interkoneksi, bukan rekam manual. Kemudian jika menggunakan UP atau KKP, data surat pesanan tidak perlu direkam sebagai data kontrak. Jadi kalau UP ya seperti biasa, yang perlu hanya referensi di wajib bayarnya. Kemudian untuk mekanisme UP, pastikan data BST itu menggunakan fitur interkoneksi non-kontraktual. Kemudian untuk potongan pajak, mekanisme UP SPB tidak perlu direkam potongan pajak, sedangkan LS, SPB tidak diperkenankan merekam potongan manual, jadi semua sudah interkoneksi. Kemudian yang kelima ini yang sering jadi pertanyaan ya, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang BST-nya terlambat, kemudian harus dikenakan denda oleh PPK, maka dendanya itu disetor manual, tidak bisa dilakukan pemotongan di SPM. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berkontrak, kemudian pernah ada potongan SPM itu potongan denda, nah kalau dari Inaprok dia tidak bisa dimasukkan di potongan ya, karena belum diakomodir untuk aplikasinya, jadi harus disetor manual. Jadi nanti silahkan dibayarkan hanya potongan pajak dengan potongan pajaknya, kemudian nanti silahkan koordinasi ke vendor apabila ada denda untuk dilakukan penyetoran oleh vendor ke kas negara, seperti itu. Oke, ini ada beberapa FAQ ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan untuk materinya ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering diajukan oleh Bapak Ibu dan bagaimana solusinya. Jadi yang pertama itu untuk yang menggunakan mekanisme LS kontraktual, kalau muncul kesalahan seperti ini, kontrak anual tidak ditemukan, maka data kontrak itu belum direkam di Sakti. Atau sudah direkam di Sakti tapi nomor kontraknya berbeda dengan nomor surat pesanan. Atau yang ketiga, data kontrak sudah direkam di Sakti, nomor pesanan sudah benar, tapi Bapak Ibu belum merekam NRK atau CAN-nya. Penyelesaiannya silakan cek kesesuaian nomor kontrak, kemudian cek nomor CAN atau NRK-nya apakah sudah terekam atau belum, atau misalkan kalau ada salah silakan diperbaiki nomor CAN-nya. Kemudian yang kedua, ini total nilai pembelian barang menggunakan COA. Ini tidak mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi silakan dicek lagi pagunya. Jadi kalau yang sebelum tanggal 16 September kan menggunakan non kontraktual ya. Sisa pagu COA atau ditambah interkoneksi itu sudah membebani FA detailnya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf. Yang kedua untuk transaksi kontraktual, nilai yang direkam pada distribusi COA itu lebih kecil daripada nilai yang dibanding pada Inaprok. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya, cek laporan FA detail 16. Kemudian jika transaksi non-kontrak, cek data BST interkoneksi yang belum diproses. Untuk yang kontraktual, silakan cek nilai pendetilan pada distribusi COA. Oke, saya agak cepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada kalau error seperti ini, maaf terjadi kesalahan pada Sakti 400 dan lain sebagainya, silakan hubungi HAI. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan adalah data kontrak pada aplikasi Sakti sudah dilakukan rekaman data BST, namun bukan BST interkoneksi. Nah, ini memang agak urgent ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Inaprok, jangan merekam BST manual. Lakukan perekaman BST interkoneksi. Penyelesaiannya itu lakukan hapus BST manualnya, lalu rekam BST interkoneksi. Oke, selanjutnya ini ada misalkan terjadi kesalahan pada Sakti supplier rekening tidak ditemukan. Nah, ini sudah jelas untuk surat pesanan tertanggal 16 September, data supplier yang direkam pada aplikasi Sakti tidak sesuai dengan data supplier di Inaprok. Nah, ini kalau yang sebelum tanggal 16, Bapak Ibu masih ada SP, kemudian belum dibayarkan, maka kalau ada kesalahan seperti ini, saya pastikan tipe 6-nya belum direkamkan di Sakti. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu silakan merekam supplier tipe 6-nya. Nah, ini khusus untuk yang non-kontraktual ya. Yang sebelum tanggal 16 September. Oke, next.
Kemudian ada error ini 404 data tidak ditemukan. Silakan hubungi HIDJPP untuk lengkapnya. Itu kemungkinan PPK adalah PPK khusus. Jadi kalau ada banyak PPK di satu satker, maka pastikan pagunya sudah termapping ke PPK yang bersangkutan. Atau yang kedua, kode mata anggarannya tidak sesuai. Penyelesaiannya, jika PPK khusus, pastikan pada aplikasi Sakti sudah lakukan perekaman pembagian pagu per PPK di modul penganggaran dan divalidasi oleh KPA. Dan untuk kode mata anggaran, yang terbaca itu ada kode program, kegiatan, KRU output, sub-output, kode komponen, subkomponen, dan kode akun. Nah, biasanya Bapak Ibu ini ada perbedaan antara RUP ya, di sirupnya itu kode subkomponennya biasanya itu di RUP itu huruf O, tapi yang seharusnya di Sakti itu 0, angka 0. Nah, itu bisa jadi perbedaan. Kalau seperti itu, silahkan perbaiki lagi RUP-nya. Oke, next. Kemudian ini di Sakti ya. Kalau di Sakti ada muncul seperti ini, gagal get data dari API, data kontrak tidak ditemukan dengan nomor surat pesanan, EP, bla bla bla. Nah, ini data kontraknya itu direkam pada aplikasi Sakti berbeda dengan di Inaprok. Biasanya ada spasi ya, atau ada karakter di belakangnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan notif penolakan seperti ini, pastikan perekaman nomor kontraknya itu jangan di copy paste dari aplikasi Inaprok ya. Mungkin bisa dibantu untuk direkam manual seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kalau ada error seperti ini, nah ini mungkin sudah terjadi di beberapa satker ya. Ini karena Bapak Ibu sudah mendetailkan BAST di interkoneksi tapi didetailkan ulang ya. Maka dari itu saya minta tolong ke Bapak Ibu kalau misalkan sudah interkoneksi itu dipastikan lagi jangan disimpan dulu sebelum data BAST-nya itu clear ya. Seperti itu. Jadi satu kali jalan lah. Kalau ada penolakan seperti ini, jalan satu-satunya adalah membuat tiket ke KPPN ya untuk dilakukan pembukaan pendetilan ulang dari kantor pusat. Kemudian kalau seperti ini terjadi kesalahan impor data BAST tidak dapat diproses dengan nomor BAST sebagai berikut, kemungkinan karena BAST non-kontraktual itu sudah diproses settlement, tapi Satker melakukan ubah data, baik ubah data BAST, ubah data vendor, ubah data rekening vendor, dan lain sebagainya. Nah, ini silakan bertiket juga ke KPPN untuk dibukakan pendetilan ulang setelah diperbaiki. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini di Sakti ya, kalau ada penolakan seperti ini, data NPWP atas wajib pajak atau wajib bayar itu tidak sama dengan BAST interkoneksi. Atau ada perbedaan kode unit teknis BPP-nya. Nah, ini pastikan data NPWP pada WP di Inaprok baik dan di Sakti itu sama, jadi tidak ada penolakan seperti ini. Oke, mungkin Bapak Ibu sekian ya untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Mbak Desi sebagai MC. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari Mas Rian. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu bimbingan teknis aplikasi MyIntrans oleh Bapak Marta Rizky, selaku pejabat fungsional PTPN Mahir. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin saya mau share dulu ya terkait aplikasi MyIntrest ya. MyIntrest kan sebelumnya udah pernah kita bahas ya kalau nggak salah di press conference bulan September ya. Nah, ini di sini ada jumlah pengguna user ya, pengguna user MyIntrest. Yang ini saya blur aja. Gitu. Di sini ada berapa nih yang daftar? Ada 227 ya, 227
pengguna mengguna aplikasi My Interest ya. Dari 227 itu ada berapa satker sih? Di sini ada dikurangin 132 ya. Ada sejumlah 44 ya, kurangi 43 satker. Jadi masih ada berapa? 65 kurangi 43 sekitar 20-an ya, 20-an satker yang belum mendaftarkan di aplikasi My Interest. Itu. Nanti apa sih efeknya gitu? Apa sih efeknya kalau misal nggak punya user di aplikasi My Interest gitu kan? Efeknya apa? Bentar, saya coba buka materinya ya. Saya buka materinya. eh, Oke, ini terkait pertama ini hubungannya ada dengan layanan HAI ya. Kita Bapak Ibu ketahui sendiri kan untuk berkonsultasi dengan KPPN itu eh, sebenarnya kan kita Satker bisa mengajukan pertanyaan melalui HAI ya, melalui HAI DJPB. Nah, yang terbaru kan bisa mengajukan pertanyaan melalui HAI CSO kan ya, HAI CSO. Sebenarnya HAI CSO itu adalah layer ketiga dari HAI DJPB. Seperti itu. Nah, ini mungkin sejarah singkat ya. Eh, HAI itu diresmikan itu sebagai kontak center DJPB itu di Maret 2016. Bapak Ibu kan merasakan manfaatnya dalam artian meskipun dalam segala keterbatasannya, HAI itu bisa memberikan solutif lah, dia itu solutif, lalu sangat berguna gitu kan untuk hacker yang di daerah gitu yang mungkin bingung mau tanya siapa. Bahkan buat kami pun pegawai KPPN, kami misal bingung juga kami bertanya di HAI juga gitu. Nah, memang HAI itu di poin 2 itu kan dia diejawantahkan apa ya? Diartikan itu emang help, ensure, dan improve gitu. Jadi di sini emang kita selalu improve, makanya apa sih alasannya? Itu menjadi alasannya kenapa selalu dicoba yang terbaik itu dalam menampilkan fitur HAI gitu ya. Nah, inilah mungkin gambaran singkat terkait HAI di poin 3 ya. Ada 30 agent layer 1, 431 agent layer 2 tersebar di seluruh unit eselon 2. Jadi misal Bapak Ibu ada pertanyaan teknis nih, itu nanti akan diarahkan ke agent layer 2 gitu. Di direktorat yang teknis gitu. Jadi sangat spesifik tujuannya. Lalu ada 14 agent layer 3, ini untuk yang di pertama. Lalu ada 1088 agent HCSO, KPPN, dan Kanwil. Nah, ini update kanalnya seperti ini. Nanti boleh dibaca ya kalau misal Bapak Ibu mau minta materinya. Nah, layanan HCSO itu pertama kali ada di tahun 2017. Dia itu digabungkan kalau nggak salah di aplikasi Omspan ya. Di sini dilihatkan dia di aplikasi Omspan dari 2027 sampai 2024. Lalu di sini dia masuk ke Monsakti 2024 sampai dengan Triwulan 3 2025. Nah, ini belum genap 2 tahun, sudah dipindah lagi ke My Interest gitu. Padahal menurut saya di poin 2 ini di aplikasi Monsakti itu tidak semua satker ya, dia fasih gitu menggunakan Monsakti. Tidak semua secara masif menggunakan Monsakti gitu. Bahkan banyak satker yang masih menghubungi KPPN itu via Japri, WA, atau melalui email gitu. Nah, nanti ada alasannya. Kenapa, apa sih sense of urgency-nya gitu ya kalau bahasa kerennya ya. Kenapa harus menggunakan HCSO seperti itu? Ini dasar hukumnya ya, layanan HCSO. Lalu berikutnya pemantapan, ada email, nanti pertanyaan HAI itu bisa melalui email atau portal.
Atau sebenarnya kalau kirim di portal tuh akan di forward juga di emailnya sih, jadi lebih enak melalui portal aja ya. Lalu bisa ada fitur live chat dan broadcast gitu ya. Broadcast, lalu ada call center, telepon. Ini beberapa satker sudah terbantu dengan fitur ini ya. Jadi memang tidak selalu bisa diangkat karena misal antrean yang nanya banyak gitu ya. Tapi sekalinya diangkat, teleponnya dia enak gitu komunikasinya karena agent kami di kantor pusat itu dia langsung menghubungkan ke Direktorat Seksi Teknis terkait seperti itu. Nah, di sini ada agent HCSO. Nah, ini kan yang paling gampang ya. Dengan asumsi kan CSO itu secara ilmu dia fasih gitu ya, menguasai gitu. Kalau untuk pengetahuan yang umum dia daripada jauh-jauh mending tanya ke HCSO aja gitu. Emang kalau turunannya harus di HCSO dulu kalau kami ke HCSO tidak bisa menjawab atau tidak bisa memberikan keputusan dengan sepengetahuan pimpinan kami akan teruskan tiketnya ke atas gitu HDJPB biar bisa ditindaklanjuti oleh pusat kami. Nah, ini manfaat penggunaan HCSO yang menurut saya menjadi sense of urgency-nya gitu ya. Kenapa harus menggunakan HCSO gitu? Jangan pakai email, jangan pakai WA gitu kan. Nah, yang pertama layanan yang diberikan CSO KPP Kanwil itu terdokumentasi dan terintegrasi dalam satu basis data gitu. Jadi ini enak. Semua lampiran-lampiran yang Bapak Ibu kirim itu akan tersimpan di sana seperti itu. Jadi misal satu saat Mas saya boleh minta pertinggalan misal nih ya, meskipun eh, nggak mungkin terjadi ya, kecil kemungkinan terjadi ya, itu masih ada gitu. Dan kalau misal kirim di email kan ada batasannya tuh, apalagi email Gmail yang dia nggak berbayar ya, cuma 15 giga. Kalau udah penuh pasti kami hapus-hapusin Pak email dari Bapak Ibu semua gitu. Apalagi WA kan, WA itu nggak bertahan lama ya. Begitu ganti device handphone udah hilang semua gitu kan dokumen-dokumennya. Makanya inilah yang pertama pentingnya menggunakan HCSO gitu. Yang kedua, layanan CSO KPPN itu dipantau oleh Kanwil dan Kantor Pusat DJPB Bapak Ibu semua. Jadi kami memiliki SLA yang jelas yang dimonitoring gitu. Jadi kita nggak sembarangan untuk melakukan pelayanan ketika menggunakan HCSO gitu. Dan di sini layanan konsultasi tidak perlu face to face atau datang gitu. Jadi misal Bapak Ibu ya bisa mengajukan janjian nih di HCSO, Pak saya mau mohon bantuan misalnya ke CSO KPPN Singaraja ya. Boleh nggak diasistensi melalui Zoom atau melalui Teams ya, Teams untuk penanganan aplikasi gitu. Ini sangat membantu, apalagi tahun depan kita tahu sendiri kan, Pagu masih dihemat ya, masih ada pemotongan. Perjadin dikurangin, Bapak Ibu semua kan tidak fleksibel gitu untuk DL. Nah, kita harus maksimalkan fitur online ya dalam berkomunikasi seperti itu. Yang 6.4 ini untuk internal CSO ya, ini membantu kami Pak untuk sebagai CSO, sebagai kinerja kami. Lalu yang poin 5, nah ini adanya kepastian CSO dalam memberikan secara tepat dan tepat waktu gitu. Jawabannya secara tepat dan tepat waktu sesuai Service Level Agreement SLA. Nah, kalau misal di poin 5 ini ada kepastian kami itu menjawab CSO gitu loh Pak. Pertanyaan Bapak Ibu semua gitu. Misal nih Bapak nggak menggunakan HCSO ya, cuman japri WA saya gitu. Mas Marta tolong dibantu dong. Iya kalau saya sama Bapak Ibu serak gitu ya. Misal saya lagi kesel nih sama Bapak Ibu, salah satu satker nih. Lagi kesel karena mungkin karena Bapak Ibu menyebabkan IKPA KPPN jelek gitu kan ya. Deviasinya tinggi gitu kan. Saya mau males jawab, nggak saya bales gitu kan. Pura-pura nggak dibaca gitu. Eh, Kepala KPPN pun nggak bisa gitu menegur saya karena memang ini kan WA sebenarnya adalah nomor pribadi saya gitu kan. Bukan menjadi bagian dari proses bisnis KPPN gitu. Jadi tapi kan kebetulan saya orangnya baik ya, jadi saya nggak mungkin sejahat itu gitu kan. Cuman misal nih di KPPN lain nih yang memiliki CSO misal lagi khilaf gitu ya, Bapak Ibu dan menemukan CSO seperti itu gitu. Itu sebenarnya nggak ada kewajiban apa-apa CSO membalas via Japri gitu Bapak Ibu semua. Nah beda halnya kalau Bapak Ibu semua menggunakan CSO, kami diwajibkan ada SLA-nya. Salah-salah Bapak bisa tuntut CSO-nya ini kenapa nggak dijawab gitu kan. Bisa lah ibarat di apa namanya dipojokkan gitu kalau misal SLA CSO itu tidak dipenuhi seperti itu. Jadi
Saran saya ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan jawaban yang paling pasti ya, paling pasti dan pasti dijawab itu menurut saya sarannya menggunakan HCSO gitu. Karena SLA-nya jelas gitu. SLA-nya itu kalau nggak salah 16 jam kerja ya. Jadi 2 hari gitu. Itu paling lambat ya 2 hari kerja. Pasti akan kami jawab. Kalau kami nggak bisa jawab, kami akan eskalasikan ke kantor pusat kami, ke HIDJPB. Di sana pun juga mereka punya SLA-nya juga. Kalau misal SLA-nya dia tidak dipenuhi, dia punya akan merah, Pak. Kami akan dimarah-marahin sama pimpinan gitu, sampai kanwil masuk ke DKO gitu, seperti itu. Jadi itulah salah satu urgensi yang menurut saya ini menjadi bargaining power ya untuk teman-teman satuan kerja gitu ya, untuk memastikan nih, sejauh ini sih kami juga sudah memberikan layanan secara maksimal, ya, tapi untuk memastikan quality assurance atas layanan KPPN, seperti itu. Nah, poin 6, pertanyaan dan jawaban dapat dijadikan sumber knowledge base. Jadi memang poin 6 ini kita tidak bisa dijadikan dasar hukum ya untuk semua jawaban yang diberikan melalui HICS atau HIDJPB. Tapi kita bisa jadikan best practice gitu. Kita bisa jadikan acuan seperti itu. Kalau misal Bapak Ibu sharing dengan teman-teman di vertikalnya KL-nya masing-masing ya, itu bisa jadi bahan sharing gitu, pertanyaan yang jawaban dari HICS atau HIDJPB seperti itu. Kan beda kalau di WA kan, di WA kadang-kadang beberapa kalau saya misal akrab sama satker itu kan jawabannya non formal seperti itu kan, dan kadang-kadang itu kan nggak bisa dijadikan apa ya bahan diskusi gitu untuk sesama internal vertikal satker gitu di KL-nya seperti itu. Ini gambarnya terkait kolaborasi antara Umspan dan Monsakti. Oh ya, ini fix ya, tahun depan Umspan dan Monsakti pindah ke My Interest. Seperti itu ya, itu fix. Udah fix. Jadi Bapak Ibu kalau pengguna Umspan dan Monsakti, kalau nggak punya user My Interest akan kesusahan gitu. Nanti habis ini akan saya bantu jelaskan bagaimana pendaftarannya gitu. Saya bantu ingatkan lagi ya. Ini role-nya apa saja? Role-nya macam-macam sih di sini ya. Sebenarnya ada role Kanwil, KPPN, sama Satker gitu. Tapi yang saya akan bahas tentang role Satker ya. Role Satker, dia dapat merekam tiket, menyampaikan pertanyaan, dan monitoring penyelesaian tiket gitu. Untuk sekarang tampilan tiket di HCS itu lebih enak di mata ya. Meskipun fiturnya tidak terlalu di-upgrade berlebihan ya. Tapi lebih enak gitu loh. Kayak misal kita kerja lebih multitasking dengan fitur di HIDJPB, HICSO yang sekarang di My Interest ini. Satker mengajukan pendaftaran user My Interest kepada KPPN mitra kerjanya. Oke. Jika masih terdapat layanan on-desk atau layanan lain, maka akan dilakukan perekaman manual tiket oleh CSO. Apa yang baru? Nah, ini tampilan role satuan kerja, boleh dilihat di sini ya. Nah, di bawah ini nih yang paling asik nih Bapak Ibu semua. Ada fitur seperti chat. Jadi misal nih kayak Bapak Ibu satuan kerja yang ngirim tiket ke kami ke KPPN yang melalui CSO ya itu kami ada notifikasinya Pak. Jadi kita lagi anak-anak kerja ada bunyi, Min ada tiket Min gitu. Saya juga kaget kadang-kadang ya lagi ngerjain sesuatu ada suara seperti itu kan gitu kan. Jadi enak ini di sini kita seolah-olah kayak lagi ngechat ya kayak di zaman Bapak Ibu chat Facebook ya zaman dulu ya atau Friendster nggak ada chatnya ya Facebook zaman dulu lah itu kan asik banget di sini sebenarnya. Meskipun di sini nggak ada fitur apa ya, fitur seperti live chat ya, live chat. Cuman kenanya kayak kita lagi SMS-an nih kenanya di sini. Modelnya kayak kita lagi SMS-an, lebih enak lah. Jadi mungkin belum, memang mungkin kalau terkait seperti live chat, terus misal eh, video itu mungkin dari seksi teknis aplikasinya yang mungkin belum bisa mengakomodir, tapi yang sekarang di My Interest lebih enak gitu kita untuk tanya jawab gitu di sana. Nah ini bentukannya nih dalamnya kan kayak kita lagi kirim SMS-an yang di sini ya, kirim SMS kan, nanti tanya dijawab gitu. Di sini juga bisa sama ya, bisa upload dokumen ya, ada menu tagging dokumen di sebelah kiri bawah ini, seperti itu. Nanti Bapak Ibu harus kasih feedback ya kalau misalnya chatnya harus dibalas ya Bapak Ibu semua ya. Kalau nggak belum kasih feedback nanti statusnya itu dia paling atas belum selesai tiketnya gitu. Jadi misal kalau Ibu rajin menggunakan HCSO ya tiket-tiket yang belum diberikan feedback dia akan muncul pop up paling atas terus.
seperti itu. Monitoring tiket satker ini untuk KPPN ya, untuk CSO. Jadi ini kami bisa merekap, ya ini jadi bahan laporan kami lah di capaian kinerja kami. Ini untuk info detailnya, manual aplikasi CSO dapat diunduh di sini ya, skemenq.go.id per My Interest. Ada masukan dan saran pengembangan ke depan untuk My Interest, silakan untuk semua ya. Lebih baik misal usulan boleh sampaikan di My Interest juga nggak apa-apa, di tiket di sana. Nanti biar bisa saya naikkan ya, saya forward ke IDJPB seperti itu usulannya. Nah ini jika tidak bertanya ke HAI lalu mau kemana lagi gitu kan, nggak mungkin ke WA gitu ya. Ya mungkin sih ke WA ya, cuman itu tadi saya bilang WA itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya untuk kami wajib menjawab sebenarnya itu. Itu hanya murni sejauh ini kebaikan kesadaran dari atas service excellence kepada KPPN aja seperti itu. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait eh, pendaftaran user Satker ya Bapak Ibu semua ya. Pendaftaran user Satker untuk aplikasi My Interest. Nah, di sini pendaftaran user KPPN dan Kanwil, loh ini bukan ya. Nah, ini progres soft launching-nya sampai sekarang dia per 6 November itu user KPP Satker sudah 29.000 gitu di seluruh Indonesia. Nah, ini perbedaan peran oh ini KPP. Nah, ini Satker ya, untuk pendaftaran Satker dia bisa melalui, kan HCSU ditutup ya mulai 1 Oktober ya. Dia bisa melalui HDJPB ya tiketnya ya Bapak Ibu semua ya. Kalau HDJPB, nanti oleh HDJPB pusat itu tiket yang pendaftaran satkernya itu akan diteruskan ke kami, ke CSO KPPN, seperti itu. Nah, atau secara mandiri. Nah, untuk yang secara mandiri itu syaratnya sudah ada satu lah minimal pengguna user di satker tersebut gitu. Jadi misal nih contohnya satker, apa ya, satker KPPN aja ya. Satker KPPN itu sudah mendapatkan user My Interest satu orang nih, bendaharanya gitu. Lalu PPK PPSPM-nya mau daftar juga, itu bisa didaftarkan oleh bendahara itu tadi. Nanti disetujui oleh KPPN atas pendaftaran user tersebut. Nah ini flowchart-nya ya, melengkapi syarat pendaftaran, nanti mengajukan tiket, disetujuin. Kalau udah disetujuin, nanti Bapak Ibu bisa login di digitnya. Jadi oh ya, untuk syarat mendaftar My Interest itu harus punya user digit ya. Harus punya user digit terlebih dahulu, karena ibaratnya user digit itu kayak portal masuknya ya, portal masuknya, dan itu melekat ke pribadi masing-masing pegawai. Jadi nanti syaratnya itu selain ada SK-nya, pegawai yang didaftarkan itu dia sudah memiliki user digit pribadi, seperti itu. Jadi kalau dari segi KPPN pendaftaran My Interest-nya, nanti login aja di digitnya, buka My Interest, sudah bisa melakukan kegiatan di sana. Ini yang mandiri ya, yang mandiri seperti saya jelaskan tadi lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti misal kayak tadi case-nya bendahara daftarin PPK PPSPM-nya, di-upload lampiran, SK-SK-nya, diisi NIK-nya, lalu nanti KPPN ngecek di monitoring, pendaftaran kami setujui, setelah kami cek CAP-nya, SK-nya, nanti langsung bisa login setelah disetujui oleh KPPN melalui digit nanti. Ini email aktivasi user digit. Nah, kalau untuk aktivasi user digit itu kewenangannya bukan di KPPN ya itu semua ya. Karena ini kan semuanya sudah database-nya terpusat. Nanti kalau misal ada error nih, ada error user digitnya nggak bisa diakses, kirim aja tiket di HIDJPB ya, yang hi.kemenq.go.id di sana. Kami KPPN nggak bisa ngapa-ngapain kalau Bapak Ibu user digitnya error. Buru-buru Bapak Ibu semua nih, kami pun sebagai KPPN kalau user digitnya lupa password atau salah-salah ya kita nggak bisa benerin juga, harus bertiket ke pusat, seperti itu. Oke, My Interest mengedepankan fungsi dengan pendekatan humanis. Ya mungkin
Sekian, terima kasih untuk materi saya. Pesan terakhir mungkin Bapak Ibu segera daftarkan user My Interest bagi yang belum punya. Dalam waktu dekat KPPN akan bersurat ya secara resmi ke Bapak Ibu semua Satker bahwasanya layanan email dan mungkin WA pribadi ya akan ditutup sehingga semua pertanyaan silakan diajukan melalui HCSO seperti itu. Itu untuk terkait yang HCSO. Dan mungkin ini ada titipan pesan ya, barusan dicek di monitoring terkait deviasi halaman 3 DIPA, ada deviasi yang cukup besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua minta tolong banget, ini kan sudah bulan November nih, tinggal ditahan berapa minggu doang, silakan yang tidak sesuai RPD itu pindahin aja semua ke Desember gitu. Desember kan nggak dihitung tuh, nggak dihitung divisi halaman 3 dipanya gitu. Silakan digaskan aja di Desember gitu. Kalau yang November silakan realisasi belanja itu sesuai dengan RPD-nya ya Bapak semua ya. Gitu. Jadi mungkin tips triknya nih kalau misal Bapak Ibu mau belanja yang longgar ya tanpa dalam tanda kutip tanpa perlu ada aturan yang lebih ribet, silakan belanja itu di Desember sama Januari gitu. Januari dan Desember itu di sana RPD-nya biasanya bisa didispensasi Bapak Ibu semua. Kalau selebihnya itu ya mohon kerjasamanya. Setiap belanja silakan direncanakan dulu gitu. Setiap rencana yang sudah direncanakan silakan dibelanjakan sesuai rencananya seperti itu. Mungkin itu aja pesan dari saya. Saya tutup. Bukan, sorry. Saya sudahi penyampaian saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bapak Mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sesi foto akan dimulai di slide pertama. Izinkan saya memandunya. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Sesi foto sudah selesai. Ya. Demikian rangkaian kegiatan press conference APBN BIMTEK Aplikasi dan Sosialisasi Refreshment Pejabat Perbendaraan pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini memberikan semangat baru dan memperkuat sinergi kita dalam pelaksanaan APBN. Nah, mohon izin diberikan kata cakep Bapak Ibu nggih sebagai penutupnya. Hari cerah Cakep. langit membiru, burung terbang mencari sarang. Ilmu bertambah semangat baru, sampai jumpa di kegiatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih.